Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sekarang, sebelum kita memulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, silakan disiapkan. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, Ibu mau cek nih, anak-anak di sebelah kiri dan kanan anak-anak ada yang nggak masuk nggak hari ini? Hadir semua? Iya, berarti hari ini kelas kita lengkap ya. Sekarang, Ibu mau nanya, ada yang ingat nggak pembelajaran kita di minggu lalu? Ya, minggu lalu kita belajar tentang induksi matematika. Karena minggu lalu kita sudah belajar tentang induksi matematika, sekarang kita ke materi program linear. Ya, apa sih program linear itu, Bu? Nanti akan kita pelajari sama-sama. Kali ini kita akan belajar tentang program linear dua variabel. Adapun kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai bisa anak-anak lihat ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian program linear dua variabel, menjelaskan sistem perbedaan linear dua variabel, menjelaskan nilai optimum fungsi objektif, menjelaskan penerapan program linear dua variabel dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program linear dua variabel, dan menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Sebelumnya, anak-anak pasti bertanya-tanya, apa sih gunanya mempelajari materi ini? Nah, yuk simak video berikut ini. Kita akan belajar program linear dalam usaha kuliner. Raymond biasa membuat kue dan menjualnya di toko dekat rumah. Jenis kue yang ia buat adalah donat dan cupcake. Ia menjual per potong donat seharga Rp10.000, sedangkan cupcake seharga Rp7.000. Sayangnya persediaan tepung di rumahnya tinggal sedikit, hanya 240 gram saja. Padahal, untuk membuat sepotong donat membutuhkan 30 gram tepung, dan untuk membuat sepotong cupcake membutuhkan 20 gram tepung. Kapasitas rak display untuk kuenya pun terbatas, paling banyak memuat 10 kue. Raymond selalu optimis mendapatkan uang semaksimal mungkin dari usaha ini. Untuk itu, mari kita tentukan banyaknya donat dan cupcake masing-masing yang harus dibuat. Misalkan X menyatakan banyaknya donat yang dibuat dan Y menyatakan banyaknya cupcake yang dibuat. X dan Y menyatakan banyaknya kue, maka tidak mungkin bernilai negatif. Dengan melihat kapasitas rak display yang terbatas, maka dapat kita tuliskan pertidaksamaan ini. Dan mengingat persediaan bahan baku, terpaksa membatasi penggunaan tepung dalam membuat kue. Dapat dituliskan seperti ini. Sehingga terbentuk sistem pertidaksamaan linier. Biasa juga disebut model matematika atau kendala dari masalah program linier. Tujuannya untuk mendapatkan uang sebesar-besarnya. Daerah yang bersih dan tidak ada arsiran adalah daerah penyelesaian yang memungkinkan atas kendala tempat display dan bahan baku. Mari kita gambar. Ini untuk X lebih dari sama dengan 0, dan ini untuk Y lebih dari sama dengan 0. Mari kita tentukan daerah untuk 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 24.
bernilai benar berarti titik uji 0,0 merupakan anggota daerah penyelesaian, sehingga tidak perlu diarsir. Kemudian kita tentukan pula daerah untuk X ditambah Y kurang dari sama dengan 10. Juga bernilai benar, berarti titik uji 0,0 merupakan anggota daerah penyelesaian, sehingga tidak perlu diarsir. Kita lihat daerah yang bersih. Titik sudut daerah yang bersih adalah titik-titik yang memungkinkan untuk mendapatkan uang sebesar-besarnya. Ada 4 titik, yaitu 0,10, 0,0, 8,0, dan 4,6. Titik yang satu ini merupakan titik potong kedua garis, jadi kita gunakan substitusi eliminasi untuk mendapatkannya. Jika tidak menjual donat dan hanya menjual 10 cupcake saja, maka uang yang didapatkan Rp70.000. Jika tidak menjual kue, tentu saja tidak mendapatkan uang. Jika hanya menjual 8 donat saja dan tidak menjual cupcake, maka uang yang didapatkan Rp80.000. Dan jika menjual 4 donat dan 6 cupcake, maka uang yang didapatkan Rp82.000. Jadi pendapatan maksimalnya Rp82.000 dengan menjual 4 donat dan 6 cupcake. Mudah-mudahan kuenya laris dan habis terjual. Nah, sekarang sudah tahu kan kegunaan dari konsep program linear 2 variabel dalam kehidupan sehari-hari? Ada banyak sekali manfaat atau kegunaan dari konsep program linear dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya seperti contoh di video sebelumnya. Sekarang, ayo kita mulai belajar. Tanpa anak-anak sadari dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak sering menggunakan prinsip-prinsip pada program linear seperti pada proyek bangunan, perumahan, tanah untuk lahan parkir, pemakaian obat dari dokter untuk pasiennya, bahkan untung dan rugi dalam suatu penjualan, dan masih banyak lagi. Seringkali dalam aplikasi program linear ini dijumpai perkataan maksimum dan minimum. Penyelesaian program linear pada pertidaksamaan linear secara grafik dapat berupa daerah tertutup dengan syarat maksimum fungsi objektif dan daerah terbuka dengan syarat minimum fungsi objektif. Program linear merupakan bagian dari matematika terapan yang terdiri atas pertidaksamaan linear. Jadi, permasalahan program linear adalah permasalahan untuk menentukan besarnya masing-masing nilai variabel yang mengoptimumkan atau maksimum atau minimum nilai fungsi objektif dengan memperhatikan batas-batasnya. Apa itu program linear? Program linear adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk pertidaksamaan linear. Saat mempelajari program linear, sama artinya anak-anak mempelajari grafik pertidaksamaan. Nah, adapun bentuk umum pertidaksamaan linear, AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Anak-anak silakan duduk dengan kelompok kalian masing-masing. Jadi, apa tugas kalian dalam kelompok pada hari ini? Tugas kalian yaitu mengerjakan tugas yang Ibu berikan pada LKPD. Kalian diminta mengerjakan kasus-kasus yang ada pada LKPD yang berkaitan dengan program linear.
Setelah 45 menit, Ibu akan minta 2 perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil kerja kalian. Jika ada yang ditanyakan kepada Ibu boleh. Nanti kalau ketemu permasalahan di pertengahan jalan, boleh tanya kepada Ibu atau kepada teman yang lainnya. Nah, sudah 45 menit, sekarang anak-anak akan presentasi sesuai janjinya tadi. Untuk perwakilan kelompok, maju. Belum Ibu tunjuk, kelompok mana yang ingin maju? Ya, kelompok 1, silahkan. Maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Iya, bagus sekali. Kepada kelompok 1 kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, kepada teman-temannya, kalau ada yang mau dikritik atau bertanya, apabila ada jawaban yang berbeda. Oh, saya Bu, kenapa jawabannya tidak seperti itu? Nggak sama dengan jawabannya, boleh untuk bertanya kepada kelompok 1. Tidak ada? Tidak ada yang ingin bertanya? Apabila tidak ada, kepada kelompok 1 silakan duduk. Sekali lagi, berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Selanjutnya, ada yang mau maju lagi? Ya, silakan dari kelompok 2, maju dan presentasikan hasil kerja kalian. Iya, bagus sekali. Presentasi dari kelompok 3 sangat jelas dan hasilnya pun juga sama seperti kelompok 1 yang sudah maju sebelumnya. Jadi, sudah sangat bagus sekali presentasi pada hari ini. Dan dari kalian, Ibu lihat sangat semangat dan anggota kelompoknya pun aktif. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mudah ditangkap. Dan dari semangat anak-anak, Ibu sangat mengapresiasi. Ada yang sudah menjawab dan yang belum jawab. Bagi anak-anak yang belum menjawab, silakan ditingkatkan lagi pada minggu selanjutnya. Dan apa kesimpulan yang bisa kita ambil pada pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang mau jawab? Iya, Tasya, silakan. Iya, benar. Apa yang sudah disampaikan Tasya benar dan Ibu sampaikan kembali ke hari ini. Program linear itu adalah suatu program untuk menyelesaikan permasalahan yang batasan-batasannya berbentuk pertidaksamaan linear. Dan modul matematika adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari dalam bentuk matematika. Daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear 2 variabel dapat ditentukan berada di kanan atau kiri garis pembatas dengan cara memperhatikan tanda ketaksamaannya. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, pastikan koefisien X dari pertidaksamaan linear 2 variabel tersebut positif. Jika tidak positif, maka kalikan pertidaksamaan tersebut dengan negatif 1. Dan kedua, jika koefisien X dari pertidaksamaan linear 2 variabel itu sudah positif, maka perhatikan tanda ketaksamaannya. Jika tanda ketidaksamaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaian terletak di sebelah kiri garis pembatas. Jika tanda ketaksamaannya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya terletak di sebelah kanan garis pembatas. Jika tanda ketaksamaan lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, garis pembatas itu penuh. Jika tanda ketaksamaannya lebih dari atau kurang dari, maka garis pembatas kita buat secara putus-putus. Baiklah, itu kesimpulan dari Ibu. Untuk tugas di rumah silakan anak-anak kerjakan. Soal bisa dilihat pada layar yang Ibu tampilkan. Untuk soal nomor 1, silakan anak-anak catat. Untuk soal nomor 2, dan untuk soal nomor 3. Ketiga soal ini silakan dikumpulkan di minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum ditutup, silakan berdoa terlebih dahulu. Baiklah, itu saja pada pembelajaran hari ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.